The Boys dituduh membuli Joo Han Kyung selama siaran langsung. Boy group The Boys menerima reaksi keras setelah tampil di siaran langsung untuk penggemar mereka. Pada siaran V-Live baru-baru ini, 5 anggota grup pria tersebut memfilmkan diri mereka terlibat dengan penggemar mereka. Selama V-Live, salah satu anggota membuat sedikit kontroversi untuk grup. Selama siaran, pemirsa dapat melihat anggota Joo Han Kyung memasuki ruangan tempat 4 anggota lainnya sedang syuting. Namun setelah dia memasuki ruangan, anggota New menyuruh Joo Han Kyung pergi. Disinilah kontroversi terjadi. Joo Han Kyung mengatakan, "Kurasa aku bisa duduk di sini saja." Lalu New menjawab, "Han Kyung Hyung, kembali ke kamarmu." Joo Han Kyung bertanya, "Mengapa? Apakah Anda ingin menyingkirkan saya?" Dan New menjawab, "Tidak Hyung, kamu punya dongyi, boneka, di kamarmu. Pergilah bermain dongyi." Menurut netizen yang menyaksikan siaran langsung tersebut, Joo Han Kyung terlihat meninggalkan ruangan sekitar 2 menit setelah dia masuk. Setelah kepergiannya dari kamar, 4 anggota The Boys lainnya kemudian diduga mengambil foto tanpa dirinya. Saat spekulasi penganiayaan terhadap Joo Han Kyung ini mulai menjadi berita utama, netizen menemukan lebih banyak contoh anggota The Boys yang diduga melakukan pembulian terhadap Joo Han Kyung. Ketika insiden ini mulai menjadi berita utama, netizen mulai ikut campur dengan pendapat mereka tentang keseluruhan situasi. Awal tahun ini, industri K-pop diguncang dengan berbagai tuduhan bullying, dengan puluhan anggota idola K-pop dituduh melakukan kekerasan di sekolah dan bullying. Tuduhan ini mengguncang industri karena banyak idola menghentikan aktivitas mereka karena reaksi keras yang mereka terima dari publik. Tak lama setelah rumor bullying di sekolah ini menghebohkan bangsa, girl group April mendapat kecaman karena diduga menindas mantan anggota mereka Lee Hyun Joo keluar dari grup. Karena kepekaan seputar sekolah dan intimidasi grup internal tetap ada, penggemar dan netizen dengan cepat memperhatikan dugaan penganiayaan terhadap Joo Han Kyung yang dia terima dari anggota grup lainnya. Tak lama kemudian, anggota The Boys Joo Han Kyung dan New menjelaskan tindakan mereka dan menghapus semua kesalahpahaman. Beberapa jam setelah siaran dan klip New meminta Joo Han Kyung untuk meninggalkan ruangan mulai beredar secara online, kedua anggota mengadakan siaran langsung lainnya untuk menjelaskan situasi dengan lebih baik dan menjernihkan kesalahpahaman. Dalam siaran, Joo Han Kyung mengklaim bahwa reaksi penggemar tentang kepergiannya dari ruangan agak tidak terduga. New mengatakan, "Kami merekam sesuatu, tapi..." Dan Joo Han Kyung melanjutkan, "Kami masih syuting, tapi kami sedang istirahat sekarang, jadi kami memutuskan untuk siaran langsung." New mengatakan, dan kami sedikit, Joo Han Kyung menambahkan, "Ya, sepertinya saya tidak yakin bagaimana tepatnya saya harus menjelaskan ini." Dengan ringan, Joo Han Kyung mengatakan bahwa dia menemukan kontroversi sebagai hal yang baik, karena itu menunjukkan bagaimana The Boys mendapatkan lebih banyak popularitas. Tetap lucu meski bingung, Joo Han Kyung menjelaskan bagaimana dia mengetahui tentang kesalahpahaman. Joo Han Kyung mengatakan, "Akan saya jelaskan meskipun saya tidak tahu caranya. Sebenarnya menurutku itu lucu, tapi kurasa kita lebih populer dari yang kita duga. Yang saya suka itu untuk kita. Ngomong-ngomong, untuk menjelaskan apa yang terjadi, tadi pagi kami siaran langsung. Jadi, Sunwoo, Younghoon, dan Kyu mulai on air lebih dulu, dan kami menontonnya di ponsel di dalam mobil. Saya bertanya apakah kami ingin masuk ke dalam untuk berpartisipasi dan kami melakukannya. Jadi, kami masuk ke dalam ingin menjadi bagian dari live," katanya. Joo Han Kyung melanjutkan, "Benar, dan saya duduk di belakang, sementara yang lain tetap lebih dekat dengan kamera. Pada saat itulah kami menerima pesan teks itu tentang bagaimana kita harus tetap berhati-hati, karena kita masih berjuang melawan pandemi, dan masih melanggar aturan untuk mengumpulkan lebih dari 5 orang, dan kami berada di ruangan yang lebih kecil, jadi itu memicu kekhawatiran." Lalu New mengatakan, "Ya, pada dasarnya dikatakan bahwa mungkin yang terbaik adalah tidak meninggalkan ruangan untuk kesalahpahaman tentang kita yang melanggar aturan apapun, padahal sebenarnya tidak. Hanya untuk memperjelas, kami tidak berkumpul atau apapun. Kami sebenarnya sedang berada di tengah-tengah jadwal sekarang, jadi itulah mengapa kami semua ada di sini bersama-sama." Joo Han Kyung mengklarifikasi bahwa New yang memintanya untuk meninggalkan siaran bukanlah penganiayaan dalam bentuk apapun, dan bahwa dia tidak tersinggung karenanya. Joo Han Kyung mengatakan,
Pesan itu dikirim melalui obrolan grup dengan semua orang di dalamnya, jadi notifikasi muncul ke semua orang. Ngomong-ngomong, karena kami berjumlah 11 orang, kami bergantian menata rambut dan merias wajah. Saya tidak yakin seberapa banyak yang bisa saya ungkapkan, tapi bagaimanapun giliranku untuk pergi. Saya tidak tahu, jadi itulah mengapa ketika Nyu mengatakan saya harus kembali ke kamar saya berkata, "Mengapa? Apakah Anda ingin menyingkirkan saya?" Lalu Nyu mengatakan, "Dan saya tahu apa yang saya lakukan selanjutnya menyebabkan kesalahpahaman yang besar. Tetapi karena dia tidak melihat pesan tentang aturan 5 orang, saya mengeluarkan ponsel saya dan menunjukkan pesan tersebut padanya." Jo Han Kyon kemudian menyampaikan, "Dan setelah menyadari ini giliranku dan melihat pesannya, aku bangkit dan pergi. Itu saja." Nyo juga menjelaskan bahwa awalnya dia mengklaim bahwa Jo Han Kyon telah meninggalkan ruangan untuk tidur di kamarnya karena dia tidak tahu berapa banyak tentang jadwal yang bisa dia ungkapkan kepada penggemar. The Boys menyelesaikan siarannya dengan menyatakan para penggemar bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang kedua, wawancara majalah remaja dengan RM BTS terbukti benar-benar dipalsukan. Ini yang sebenarnya terjadi. Firasat ARMY kebanyakan selalu benar dalam hal BTS, dan tidak ada bedanya ketika penggemar memiliki perasaan lucu tentang wawancara majalah baru-baru ini dengan RM. Majalah remaja Australia Total Girl menerbitkan wawancara solo eksklusif dengan RM dalam edisi terbaru mereka yang menampilkan BTS. Namun tidak butuh waktu lama hingga kecurigaan penggemar tumbuh, menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan wawancara tersebut. Tidak hanya sudah cukup lama sejak BTS melakukan pers Australia, penggemar juga mencatat para anggota jarang melakukan wawancara solo. Dengan tidak ada anggota yang saat ini mempromosikan proyek solo, semakin kecil kemungkinan mereka akan menerima pers individu. Dengan semua jawaban wawancara yang berisi informasi trivia BTS yang umum dan mudah ditemukan secara online, penggemar mulai bertanya-tanya, apakah wawancara sebenarnya pernah terjadi? Fans menulis, "Tidak, tetapi sebenarnya siapa Total Girl untuk mewawancarai Kim Namjoon dan bagaimana? Saya belum pernah melihat wawancara solo selama dalam waktu yang lama. Saya punya banyak pertanyaan." Kecurigaan mereka segera dikonfirmasi oleh juru bicara BTS yang mengungkapkan kepada BuzzFeed News bahwa wawancara tersebut tidak pernah terjadi. Sayangnya, banyak selebritis yang tidak asing dengan dunia wawancara palsu yang dipublikasikan. Majalah Total Girls belum menanggapi masalah tersebut. Di sisi lain, RM BTS menggila mencoba tidak menjadi spoiler king untuk Butter. RM BTS memiliki sejarah yang secara tidak sengaja merusak konten BTS, tapi dia berusaha keras untuk tidak membiarkan Butter tergelincir. Misalnya dalam satu siaran, RM membocorkan detail tentang BTS World Host dan dia merusak bagian dari setlist master. Di siaran lain, RM memanjakan kejutan Jimin yang membuat kopi. Dia tidak menyadari bahwa mereka telah ditayangkan. Sekarang kembali ke Butter, single baru bahasa Inggris ini akan segera dirilis. Tapi RM ingin penggemar mendengarnya sekarang. Di Weverse, RM mengungkapkan bahwa dia telah hidup dalam ketakutan akan spoiler dan dia tidak dapat menahan lebih lama lagi. Butter Dewan, tolong cepat. Saya berharap ini sudah keluar. Saya ingin berjalan-jalan menyanyikannya. Saya ingin berhenti mencemaskan menyanyikan intro secara tidak sengaja saat saya berada di luar dan hanya meneriakkan dengan keras. Saya ingin menyanyikannya dengan lancar. Saya selalu waspada tiap hari, panik karena membajakannya. Saya ingin berhenti merasa cemas. Keluarlah Butter, waktu bergeraklah lebih cepat. Mohon, yap, tulis RM. RM belum memberikan spoiler, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk J-Hope dan V. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.